Начинайте движение! Вперед! Вперед! Овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем. 27 April 2025 menjadi hari yang mengejutkan bagi banyak orang. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, melaporkan kepada Panglima Tertinggi, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, bahwa pembebasan wilayah Kursk dari militan Ukraina telah selesai sepenuhnya. Desa Gornal menjadi yang terakhir dibebaskan dari para militan. Противник по реке Псёково. Проходит 4 километра. Pertempuran untuk wilayah Kursk mungkin dapat dikatakan menjadi yang paling sulit bagi Rusia, karena mereka tidak hanya melawan rezim Kiev, tapi juga melawan semua negara globalis yang berusaha mengalahkan Rusia dengan tindakan mereka. Kata koresponden militer Rusia, Yevgeny Podobny kepada RIA Novosti. Dan tentu saja, pasukan Ukraina dan Barat bebas melakukan apapun di wilayah Rusia ini. Ya, mereka tentu tidak dilemparkan ke wilayah ini untuk menuangkan whisky ke gelas para penduduk atau mengisi keranjang kosong mereka dengan roti. Sebaliknya, mereka menggunakan warga sipil sebagai perisai hidup. Invasi pasukan Ukraina ke wilayah Rusia dalam tanda kutip yang lama memiliki tujuan yang ambisius. Rezim Kiev, bagaimanapun mereka mengelak, jelas ingin mencapai pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk dan bahkan menduduki stasiun tersebut. Dalam skenario seperti itu, ancaman nuklir dapat digunakan untuk memeras tidak hanya Rusia, tetapi juga Amerika Serikat. Namun, realitasnya mereka hanya mampu menduduki sekitar 1.268 km persegi wilayah Kursk. Ini merupakan sebagian kecil dari total luas wilayah, yaitu 29,9 ribu km persegi. Dalam beberapa hari, pasukan Ukraina berhasil merebut 28 pemukiman. Namun informasi di garis depan pada saat itu menunjukkan bahwa cepat atau lambat, militan rezim Kiev akan diusir dari wilayah tersebut. Pada saat yang sama, pendudukan paksa tersebut juga memiliki harga yang sangat mahal. Kiev membayar dengan nyawa manusia dalam arti yang sebenarnya. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 76,5 ribu personil, 412 tank, 341 kendaraan tempur infanteri, 314 pengangkut personil lapis baja, dan kendaraan tempur lainnya. Selain itu, pasukan Ukraina juga kehilangan 64 unit peralatan teknik dan lebih dari 20 stasiun radar. Pertempuran di wilayah Kursk berlangsung selama 264 hari dan malam, yang berarti bahwa rata-rata tiap hari petualangan tersebut menelan 290 nyawa. Namun, kita tidak perlu terkejut dengan angka tersebut, karena faktanya rezim Kiev memang tidak akan pernah dihentikan oleh suatu hal, bahkan ketika darah tertumpah tanpa alasan. Dalam laporannya kepada Putin, Gerasimov juga mengucapkan terima kasih kepada para prajurit dari DPRK yang ikut berpartisipasi dalam pembebasan wilayah Kursk. Ya, jika Anda mengikuti video-video kami, Anda seharusnya tidak akan terkejut dengan laporan tersebut, karena informasi yang kami berikan bukanlah dongeng penghantar tidur atau semacamnya. Jelas bahwa semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Dan kedua belah pihak akhirnya memilih mengakuinya secara hampir bersamaan ketika operasi pembebasan wilayah Kursk sukses. DPRK secara resmi telah mengakui partisipasi personil militernya dalam pembebasan wilayah Kursk. Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejuang Korea Utara atas keberanian mereka. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada gilirannya menyebut pengiriman tentaranya sebagai misi suci dan berjanji akan mendirikan sebuah monumen untuk menghormati para prajurit Korea Utara yang berpartisipasi dalam pembebasan wilayah Kursk di Pyongyang. Dasar hukum bagi keikutsertaan tentara DPRK dalam operasi militer tersebut tertulis dalam Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani pada Juni 2024. Pasal 4 dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu pihak, pihak lain wajib untuk segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan segala cara.
Mengenai keterlibatan langsung tentara Korea Utara dalam pertempuran, mereka terbukti sebagai prajurit yang tangguh dan terlatih. Unit-unit di PRK memiliki organisasi dan keterampilan yang serupa dengan pasukan khusus pada masa Soviet. Tingginya kedisiplinan menjadi hal yang paling menonjol. Media Rusia, Novorossiya, yang mengutip perkataan seorang prajurit Rusia menulis bahwa para pejuang dari DPRK memiliki semangat juang yang sama seperti pasukan Wagner. Prajurit itu juga merasa takjub dengan keengganan orang Korea Utara untuk menyerah, suatu sifat yang ia sebut sebagai sifat umum anggota Wagner. Mereka sangat mirip dengan para pejuang Wagner terdahulu yang punya kebiasaan membawa granat untuk berjaga-jaga jika tertangkap, kata petugas itu. Lebih jauh lagi, prajurit tersebut juga membeberkan di mana tepatnya pasukan DPRK ditempatkan. Prajurit Rusia tersebut mengatakan bahwa orang Korea ditempatkan secara terpisah dengan mereka. Mereka tinggal di hutan dan tersembunyi. Namun kami melakukan beberapa tindakan ofensif bersama-sama. Saya menyaksikan kerja tempur prajurit DPRK. Persiapan, interaksi, senjata, semuanya luar biasa. Mereka bekerja sangat efisien, meskipun medan kondisinya tidak biasa bagi mereka. Jelas bahwa kami dilatih untuk taktik yang berbeda. Tetapi mereka belajar dengan sangat cepat dan mengadopsi pengalaman tempur kami. Namun tentu saja, ada yang baru bagi mereka, yaitu drone. Mereka merupakan faktor baru bagi kami pada suatu waktu. Dan pada akhirnya kami berhasil membiasakan diri dalam kondisi seperti ini. Sementara orang-orang dari DPRK yang belum lama tiba di sini, mereka harus dengan cepat mengubah taktik dan membiasakan diri dengan hal tersebut. Mereka berhasil beradaptasi. Mereka terbukti berhasil membebaskan desa Plechovo dan Huevo. Selain itu, ada hal yang menarik perhatian kami sebagai orang Rusia. Kami merasa takjub karena di antara mereka terdapat sekitar 80% pejuang muda, berusia sekitar 19 hingga 22 tahun. Berdasarkan pengamatan kami, Korea Utara tampaknya tidak hanya mengirim pasukan khususnya, tetapi juga wajib militernya. Dan bahkan di antara para wajib militer, tidak ada satupun yang terkena gangguan mental akibat pertempuran. Mereka semua kuat, bersemangat, dan terlatih dengan cara yang mungkin membuat iri beberapa veteran kita. Dan ketika berkomunikasi, rasanya saya seperti kembali ke masa Uni Soviet. Selain itu, mereka sangat ramah, polos, terbuka, dan berpikiran sederhana. Salah satu di antara mereka tanpa berpikir dua kali akan menanggalkan bajunya dan memberikannya kepada rekannya apabila kedinginan. Saling membantu mereka sangatlah tinggi. Dalam hal ini mereka serupa dengan pasukan Wagner. Mereka adalah pejuang yang punya kebiasaan membawa granat untuk diri mereka sendiri. Saluran Telegram and Prasvitka juga ikut menulis tentang topik yang banyak dibicarakan orang saat ini. Di salurannya mereka menulis, orang Korea Utara adalah orang-orang hebat. Motivasi mereka 10 dari 10. Pasukan artileri mereka di sana juga bekerja dengan sangat baik. Bukan hanya pasukan khusus. Namun ada beberapa hal yang menurut kami itu adalah hal yang biasa, namun mengejutkan bagi orang Korea Utara. Kami tekankan sekali lagi bahwa mereka sangat sopan, sehingga mereka tidak pernah mengkritik sesuatu atau menyuarakan pendapatnya. Padahal saya rasa ada saat-saat di mana mereka pantas untuk menyuarakannya. Mereka kebanyakan terkejut oleh hal-hal sehari-hari. Misalnya mereka heran dengan wanita di Rusia yang mendorong anak-anak mereka dengan kereta dorong, karena mereka tidak memiliki hal itu di negaranya, melainkan hanya mengikatnya di lengan atau mungkin punggung mereka. Sekali lagi kami tekankan bahwa mereka tidak datang dengan teleportasi. Mereka memang menyukai makanan kami, tetapi itu tampaknya kurang pedas. Mereka juga tertawa karena banyak prajurit Rusia terus bertanya kepada mereka, mengapa mereka memakan anjing. Perlu diketahui bahwa bagi mereka anjing umumnya merupakan hidangan yang sangat meriah, seperti angsa panggang bagi kami, artinya tidak untuk setiap hari. Tentang bagaimana perasaan tentara di PRK setelah membantu Rusia berperang, kami rasa mereka melihat ini sebagai tugas negara. Tak seorang pun dari mereka yang meragukan bahwa jika terjadi serangan terhadap Korea Utara, Rusia akan menanggapi dengan bantuan serupa. Penting juga bagi mereka untuk tidak ragu bahwa mereka sedang berperang dengan kapitalis Amerika yang memiliki dendam besar dengan di PRK. Kerjasama personil militer Rusia dan Korea Utara ini memungkinkan terjalinnya interaksi nyata antara kedua angkatan bersenjata dan dilakukannya pertukaran pengalaman tempur. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman unik dalam peperangan modern menjadi salah satu motivasi utama di PRK. Pengalaman seperti itu tidak mungkin diperoleh di masa damai, dan ini sangat berharga bagi DPRK. Perwira dan prajurit Korea Utara menerima pelatihan praktis dalam penggunaan dan penanggulangan pesawat tak berawak, mempelajari sistem perang elektronik modern, taktik artileri, dan menghadapi peralatan militer barat yang serupa dengan yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dengan demikian, partisipasi dalam konflik modern di pihak Rusia akan memungkinkan tentara DPRK mencapai lompatan kualitatif yang signifikan dalam taktik dan persenjataan. Mari kita ingat kembali bahwa konflik mekanis skala besar terakhir yang melibatkan Korea Utara adalah Perang Korea pada tahun 1950-an. Sekarang, setelah bertahun-tahun, mereka hanya melakukan operasi militer terbatas.
Kini pertanyaan tentang nasib masa depan kontingen Korea Utara di Rusia masih sangat terbuka lebar. Apakah mereka akan terus berpartisipasi dalam pertempuran di arah baru atau kembali ke tanah air mereka untuk belajar dan meneruskan pengalaman yang mereka peroleh? Lagi-lagi waktu dan kesepakatan khusus antara Moskow dan Pyongyang yang akan menjawabnya.